Oke, saya naikkan Bang Suret dulu. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, ada Muslim semua yang naik ini. Bang Johari ini Kristen apa Islam ya? Yang Islam semua aja, khusus Islam yang dinaikin hari ini. Oh begitu. Ustaz Isa. Ini ada dua, ini susah milihnya ini. Bentar dulu. Ada Bang Muslim. Coba Bang Johari dulu ya, Bang Muslimnya juga sering naik. Mungkin ini kayaknya member baru ini ya. Oke, saya sapa dulu nih yang sudah bergabung sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suret, Pak Dani, Ustaz Isa, dan Bang Johari. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Masuk karung kamu sekarang ini. Jadi kembali ke tema tadi ya, mengenai sebenarnya siapa yang dituhankan oleh Islam, ya, oleh Adit gitulah. Jangan bilang Islam, nanti umumnya nanti banyak tersinggung gitu. Gini, teman-teman di sini lah ya, Adit dan kawan-kawan. Gini, ketika seseorang taat dan patuh, ya, taat dan patuh secara 100%, ini saya bilang 100% ya, total kepada iblis. Dapatkah dikatakan bahwa orang tersebut telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya? Tadi kita udah sepakat ya, bahwa betul demikian. Karena didukung juga oleh ayat Al-Quran di dalam Ad-Jathiyah 23, dikatakan di situ, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, saya sudah tanya dengan teman-teman Muslim, dengan Adit dan kawan-kawan, maksudnya di situ adalah ketika seseorang taat, ya, mentaati, menuruti hawa nafsunya secara 100%, maka dapat dikatakan bahwa dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Sama seperti orang yang taat dan patuh secara 100% kepada iblis, maka dia sedang menjadikan iblis sebagai Tuhan. Nah, ketika seseorang taat dan patuh kepada Allah, maka dikatakan juga bahwa orang tersebut menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ketika orang tersebut tidak patuh dan tidak tunduk 100% kepada Allah, maka dia tidak dapat disebut dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, karena dia tidak patuh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Muhammad, apakah umat Muslim taat dan patuh secara 100% kepada Muhammad? Jika iya, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa tidak dikatakan bahwa kalian menuhankan Muhammad? Silakan. Oke, mungkin saya kasih kesempatan Bang Suret aja ya menjawab. Silakan Bang Suret. Monggo. Oke. Kita orang Indonesia. Jadi harus paham benar dengan bahasa Indonesia. Ya. Tuhan, ya, sepakat semuanya kita sepakat semuanya yang kita sebut Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Adil, ya, yang memelihara alam semesta ini. Bukan gitu. Kita luruskan dulu. Enggak. Udah, jangan kau luruskan. Keluar dari tema ini. Ini permulaan. Kita berdiskusi tentang apakah diskusi itu yang benar. Gantian ngomong, Dis. Tidak ada kamu berhadapan sama orang Medan, Dis, walaupun orang Jawa. Kita tidak mengatakan apakah Muhammad itu Maha Kuasa, enggak. Udah, diam dulu. Diam dulu kau. Yang kita diam dulu, boy. Adalah bisa nggak kau punya adab? Muslim menjadikan punya adab nggak kau? Gitu loh. Oke, Dis, gantian dulu, Dis ya. Silakan Mas Suret, silakan. Aku ini orang Medan juga, Dis. Maksudnya gini, udah diam dulu. Saya tanya dulu. Kau punya adab nggak? Apakah kalian menjadikan Muhammad sebagai diam Tuhan? Dulu. Kami tidak ada yang percaya Muhammad Maha Kuasa. Tidak ada yang mengatakan Muhammad Maha Kuasa. Diam dulu. Kita semua tahu kalau Muhammad diam dulu, sudah meninggal. Kita semua tahu kalau Muhammad sudah meninggal. Aku tahu dari dulu kamu ini mau nyoal supaya orang tidak bisa jawab. Bukan, gini. Diam dulu coba. Karena menyimpang gitu. Siapa bilang menyimpang? Kamu sudah tahu, saya belum menjawab. Belum kah? Kau, ini aku live cam ini. Berani aku, tahu. Ya, silakan Pak Suret. Ya, silakan. Jangan dibiasakan, nggak punya adab, Din.
Tidak ada saya kebakaran jenggot. Saya sudah sering lihat kau debat dan memang nggak punya adab, tahu. Nah, tapi jangan kau pikir aku sama seperti yang lain. Siapapun kelibas kalau nggak punya adab. Apalagi menghina Nabi Muhammad. Nggak ada yang menghina. Paham? Nggak ada yang menghina. Udah, diam dulu. Pertanyaannya kan Iya. Nggak, pertanyaannya saya simpel, tahu. bukan ke sana. Saya ini nggak senodoh. Bukan ke sana. Pertanyaannya bukan ke Iya. sana. Gini loh. Apakah kalian menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan di samping Allah? Bukan, saya tidak mengatakan Muhammad itu maha kuasa. Saya Muhammad ini itu mencipta. tidak goblok seperti Enggak kau seperti itu. paham dengan apa yang kau Oke, persoalkan. pertanyaan gini, ketika kamu patuh dan Jadi tunduk satu kepada pertanyaan ini iblis, saya bilang, Gini. kamu itu Ketika kamu itu mentaati atau perintahnya bapak-bapak gereja, apa kau mementuhankan mereka? Enggak kan? apakah ketika Hah? saya menyuruh Enggak dia kan? harus saya taati? Kan enggak. Kan dia, sekarang coba contohnya apa? Dia suruh apa kepada saya? Misalnya contoh. Apakah dia menyuruh saya misalnya, Iya, kamu boleh berbohong dalam 3 hal betul. gitu. Enggak, misalnya gini. Misalnya ada bapak gereja yang ngomong. Ya Nabi Muhammad "Iblis, pun kalau kamu menyuruh boleh kita, berbohong dalam menyuruh 3 kami itu suruh menyembah patung, itu kami nggak mau turutin. Paham tidak? Oke, sekarang pertanyaannya, Muhammad menyuruh kalian boleh berbohong nggak? Ya tidak ada lah. Boleh nggak? Wah, ini berarti kamu nggak tahu. Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan Coba. yang benar. Itu menurut Al-Quran. Ya. Tapi Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal. Ya, Muhammad membolehkan umat muslim berbohong dalam 3 hal. Hadisnya ada, bisa saya tunjukkan. Iya. Saya bertanggungjawabkan di dalam hadapan hukum. Pertanyaan betul. begini, Saya nggak yang kalian taati itu Allah atau Muhammad? Quran yang nggak atau boleh Muhammad? itu berbohong, menipu seperti kau. Paham? Mau nipu apanya? Saya nggak nipu. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah Betul. perkataan yang benar. Al-Ahzab 70. Benar. Tetapi Muhammad membolehkan kalian Dit. berbohong dalam 3 hal. Yang mana yang benar? Yang kalian taati Muhammad atau Allah? Semuanya benar. Cuman orang goblok saja yang nggak paham tentang hadis itu dan tidak tahu. Benar? Cuman bagaimana mungkin semuanya benar? Ya, Satu sisi dikatakan 3 hal yang boleh dibohong itu adalah untuk kebenaran. Ya, untuk kebenaran. Bagaimana maksudnya untuk akhlak? Kebenaran? Berbohong terhadap istri, makanan yang tidak enak dibilang enak, ya, untuk menghargai. Paham lu? Berarti paham berbohong kan? adalah Itu etika. Berarti mengatakan kebenaran adalah berbohong. Tidak, cuman kamu aja yang goblok. Paham nggak? Kalau kau punya istri, makanan istrimu kurang enak untuk menghargai. Sebentar dulu, Dis. Sebentar dulu. Di tempat saya ini kan hujan deras. Lanjut aja ya, saya mute dulu mikrofon saya ini. Kita deras sekali terus nih. Oke, lanjut. Deras hujan, lanjut. Orang Medan kau, Dis. Dis. Orang Medan nih, Dis. Ya, makanya saya agak sedikit bingung gitu loh. Ya kan, yang kalian taati karena ini kau goblok, makanya kau bingung. Hanya Allah atau Muhammad gitu. Yang boleh di dalam hal-hal berbohong itu menyangkut tentang masalah etika, menghargai orang lain. Contohnya, saya kasih contoh yang ya. Harus yang istrimu harus masak itu tidak hanya enak. Allah atau Muhammad. Kalau kau jujur, istrimu ngambek. Jadi gimana? Terus ada lagi orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Dikejar-kejar sama mau dibunuh oleh perampok. Jujur, itu goblok yang jujur. Paham kau? Paham itu enggak? Kalau nggak paham, apakah mengatakan kebenaran sama dengan bohong? Udah, itu contoh yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebagai junjungan kami. Orang yang fatwa, orang yang jujur. Yang ditaati Allah atau Muhammad? Muhammad itu adalah pesuruh Allah atau Muhammad. Semuanya harus ditaati. Mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah. Karena apa yang diajarkan Rasulullah adalah untuk mentaati Allah. Tahu kau? Berarti ada dua yang harus ditaati. Banyak. Orang tuamu pun harus, orang tuaku pun harus aku taati. Selagi orang tuaku itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Berarti ada syaratnya kan? Kecuali mengajarkan kepada keburukan-keburukan. Rasulullah selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka harus kami taati. Ada syaratnya nggak? Mentaati Muhammad ada syaratnya? Nggak ada syaratnya. Semua hal-hal yang baik. Karena Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Berarti ada 2 yang harus ditaati. Berarti apa? Kamu yang goblok.
Oh, goblok. Yang harus ditaati ada 2 berarti. Allah dan Muhammad. Banyak. Banyak. Guru-guru pun Oke, saya taati. Oke. Kalau gurumu menyuruhmu untuk membunuh orang, apakah harus kamu taati? Ya tidak, kok tahu kau. Lah, berarti omonganmu tidak sesuai. Kamu bilang guru-guru harus ditaati. Oh, alah. Tadi saya sudah bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pesuruh berarti kamu Allah nggak dan mengajarkan, konsekuen. memerintahkan Kamu hal-hal nggak kebaikan. konsekuen. Maka kami taati. Nggak konsekuen dong. Nggak konsekuen. Dan harus kita taati itu kamu banyak. Bilang, Kau pun kalau bilang, nyuruh kebaikan, kami taati. guru Paham kau? harus ditaati katamu. Alah, kau memang Tapi kalau menyoal. gurumu Paham kali aku kalau kau mau menyoal. membunuh Padahal orang, kamu paham. kamu bilang oh nggak harus ditaati. Sudah Berarti sering kamu saya nggak ini. melihat engkau tahu tanya Double jawab, standar. cuman belum Double terjumpa saja standar. kita. Edis, kalau keburukan dari guru harus taati, itu namanya doktrin kayak kamu. Baru itu doktrin betul. namanya. Enggak, saya cuma Paham. menuhankan perkataan menuhankan kalian. namanya sesuatu. doktrin. Kamu katakan Ya, halo. Saya orang Allah Kristen harus mendoktrin ditaati. kalian gitu. Muhammad juga harus ditaati. Halo, Pertanyaannya, halo. Ya, ada iya. berapa sosok yang Taati harus itu ditaati? adab yang baikan, Edis. Banyak. Bukan Ada berapa arti sosok yang harus itu ditaati? ditaati. Banyak Itu yang namanya ditaati. doktrin. Contohnya misalnya Semua siapa? Orang hal-hal tua. kebaikan dari manapun begini, harus ditaati. begini. Ngomongnya satu-satu ya, soalnya tempat saya hujan deras, nggak dengar saya. Satu-satu Iya, ngomongnya, satu-satu. silakan. Ini gini, Saya kan sebagai- bisa ngomong saya kan- satu-satu sama orang yang punya adab dalam Keroyokan dalam ya. debat. Tapi kalau sama si keroyokan Edi ya. nggak perlu Keroyokan ya. keroyokan. Saya aja sanggup untuk Keroyokan. ngapain kau. Yang Keroyokan. lain diam pun nggak Keroyokan. masalah. Berarti keroyokan nih. Nah, Gini. Saya tanya terserah sama kau. kamu. Suara kau sudah parau. cukup Ketawa-ketawa kau. Hanya Ketawa-ketawa. Allah saja yang ditaati atau dengan Aku open Muhammad? comment, Dit. Apa? Dis, aku open kam. Apakah Aku orang Medan. apakah hanya Allah saja yang harus ditaati atau ada Muhammad juga yang harus ditaati di samping Yang Allah? disembah itu Allah. Perintah-perintahnya ditaati. Nggak pernah Ketika kami kamu menyembah taat- Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ya, kami karena kamu nggak taati tahu karena definisi beliau menyembah. adalah pesuruh Allah. Karena kamu tidak tahu definisi menyembah. Tahu di hadis. Aku nggak Menyembah segoblok itu apa? kau. Apa menyembah? Apa menyembah? Menyembah itu mengakui kalau Allah lah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Dan Itu salah, mengakui dan definisi bersujud salah. kami. Allah, Definisimu kau kok salah. sok pintar kau. Paham dari mana kau Sekarang tentang saya buka penyembahan di ayat dalam Islam? Al-Quran. Di dalam Al-Jatsiyah 23 dikatakan, pernah kamu melihat Ya, coba. orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Coba kamu jelaskan sama saya, apa maksud menjadikan Ya hawa nafsu iyalah, sebagai karena dia Tuhan? mentaati apa perintah hawa nafsunya dilaksanakan. Oke, kalau kamu Ya, menuruti perintah Tuhan Muhammad, kami disuruh kami Oh, sujud, sebentar. disuruh memuji Kamu kepadanya, jangan. kami ikuti, kami taati. ini kamu standar ganda. Nggak Kamu ada, bilang, cuman kamu yang goblok. ketika Nggak ada kami standar ganda, menuruti kamu hawa goblok. nafsumu, Nggak ada, ketika kamu ya, nggak taat ada kami menuruti standar hawa ganda. nafsumu, Kamu kamu aja yang katakan tolol. bahwa kamu Paham menuruti kau? hawa nafsumu. Sekarang saya balik, ketika kamu menuruti dan taat kepada Muhammad, kenapa tidak dikatakan bahwa kamu menuhankan Muhammad? Ya tidak lah, Lu kan standar ganda. nggak ada standar Kalau kamu- ganda. oke, Cuman kalau memang kamu kamu nggak taat, memakai sebentar otakmu. dulu. Kalau kamu taat dan patuh kepada hawa nafsumu, berarti kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan, betul atau tidak? Betul, nggak salah. Itu ada Kalau ayatnya. Kalau Nah, kamu itulah taat, salah oke, satu sekarang- orang-orang yang sekarang menuhankan sesuatu yang sekarang nggak hawa pantas nafsunya, dituhankan. hawa Paham nafsunya kau? diganti sama Muhammad. Sekarang hawa nafsu diganti sama Muhammad misalnya. Ketika kamu Nggak taat dan bisa patuh diganti kepada seperti Muhammad, itu, Dis. oh, nggak Karena bisa. hawa Kan itu kan nafsu itu percontohan. bukan Di benda. Islam ada Hawa ada- nafsu Ini itu percontohan. bukan Oke, benda. kamu patuh nggak? Contoh, kamu Kamu nggak patuh dan cocok. taat kepada Muhammad nggak? Kamu patuh dan taat kepada Patuh. Muhammad nggak? Berarti Nggak, kamu menuhankan Muhammad atau kami enggak? patuh. Enggak, Berarti kamu menuhankan, loh, kok enggak? bukan. Oke, kalau kamu patuh dan taat kepada iblis, berarti kamu menuhankan iblis, betul atau tidak? Nah, saya tidak patuh terhadap iblis, Dit. Nah, Misal, kalau iblis itu misal disuruhnya kamu patuh- orang itu menyembah misal- benda-benda yang nggak pantas disembah. Misal kamu patuh Jadi gini, dan Bang taat Suret, kepada kayak di iblis. situ. Berarti Nggak ada, kamu, misal berarti itu kamu salah. menjadikan iblis sebagai Tuhan. Edis, Betul di atau Islam tidak? itu ada namanya adab, Edis. Ada namanya adab. Ya, itu perlu kita Bukan, ketahui. karena kalian Ya, karena sebentar, kalian sebentar. munafik. Artinya kalau kita Munafik. menuhankan Muhammad, Kenapa saya artinya katakan tidak beradab. munafik? Tidak beradab. Kenapa Edis. katakan munafik? Gini loh, ketika Tidak ada yang kamu munafik, patuh- cuman kamu yang goblok. ketika Paham kamu nggak? patuh dan taat Tidak kepada ada yang- iblis, Munafik, cuman kau yang goblok. ketika kamu patuh dan taat Atau kepada memang kamu iblis, suka orang yang suka apakah kamu apa? Memang menjadikan penyesatan, iblis sebagai tahu, Tuhan? tahu. Paham kali kamu ini Bukan, suka saya ingin penyesatan, saya- menyesatkan justru orang saya lain ingin meluruskan. dengan kata-katamu sebetulnya kata-kata yang memang goblok, tahu kau. Kok gua- Ini harus ditertibkan ini, Dit. Nanti kena strike ini, Dit. Ada kata-kata yang disensor sama YouTube. itu. Oke, Nggak bisa. oke.
Di tempat saya hujan deras ini, aduh susah dengar. Oke, silakan ini Bang Johari dulu mungkin dia mau nanggapi nanti baru teman-teman Muslim. Nah, silakan Bang Johari dulu. Ya, Surat silakan. udah KO ya, surat udah KO, silakan. Surat Tidak tidur ada dulu. Kak Odit. Kalau kamu nanti kayak gitu lagi, tak gas, tahu. Edis Kalau sudah- kamu ini punya Edis adab, lagi bisa goncang, Bang gantian. Ya, kalau kamu bisa nanti ini saya pun bisa adab. Saya sebetulnya kan tadi pelan awan, ya, mau merunut. Tapi kau langsung nyambut, kan gitu kan? Kalau kamu ini ada adab dengan Bang Johari dan Bang Muslim yang lain, Nah, kalau saya aman. begini, Saya saya tidak suka Udah. munafik. Kenapa munafik? Orang munafik itu adalah udah, orang jangan yang kau menggunakan terangkan dulu. standar- Itu udah bolak-balik kau standar ganda. terangkan. Gitu loh. Udah itu Kalau bolak-balik udah kau orang terangkan. menjadikan hawa Kau nafsu mau ngasih- sebagai Kau mau Tuhannya, ngasih orang lain berarti ngomong dia nggak? mentaati Kalau kamu masih kayak hawa gini, nafsunya. Edis, yang namanya Hmm. munafik itu terkait hal keimanan. Udah tahu tapi dilakukan dan pura-pura tidak tahu itu namanya munafik. Nah Kayak itu kamu. dia. Sebenarnya kamu Itu itu udah dia. tahu, Ya, cuman itulah pura-pura kau nggak tahu. tahu. Itu yang kamu yang Sekarang- munafik. barang yang sekarang yang lemah ditaati kau ada berapa? sembah-sembah. Sekarang yang ditaati itu Muhammad saja atau Allah saja atau dan Muhammad. Semua kami taati. Orang tua Oke. kami taati. Kalau Ketika yang orang tua, diperintahkan oke. Kalau orang itu- tuamu nyuruh dengar kamu Dit ya, jual narkoba, Dis. kalau orang tuamu nyuruh kamu Kau jual ini kok narkoba, kamu goblok kali taati sih, nggak? Dis. Nggak, kalau Kau ada ini nggak tak orang tua goblok nyuruh kali. anaknya jual narkoba? Oh Ada ya, nggak bukan orang goblok tua sebetulnya. yang Kamu nyuruh ini anaknya mau jual menyoal narkoba? terus, seolah-olah kau pintar, Bukan begitu kan? menyoal. Seolah-olah kau benar. Kamu beda, kamu nggak ngerti apa definisi ngerti ya. mentaati Kau 100% dengan definisi mentaati atas nama. Kau ini siapa, Contoh, Dis? Profesor ketika- apa profesor? Oke, kamu mentaati Muhammad itu secara 100% Kau nggak? pikir kami ini orang apa? Rupanya kau bilang nggak ngerti. Ya, kalian nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nggak ngerti Tentang apa-apanya. Kau bisa apa? Kau belajar Saya Islam di 8 mana? tahun. Saya 8 tahun. 8 tahun mempelajari ngapain? Islam, Iya, mempelajari tapi Islam. otakmu otakmu udah kotor dulu. Iya, Jadi menurut mempelajari persepsi Islam nggak untuk- apa-apa. Karena memang karena saya Alah, sudah terlalu dari pintar. apa yang kau sampaikan? Sampaikan. Kamu Karena udah sudah paham. 8 tahun saya mendalami 8 Islam. tahun Jadi, mana? jadi terkesan Coba bagi kau kalian baca. memang bodoh nggak Kau apa-apa. coba kamu hari ini baca Al-Fatihah sampai selesai. Mau yang mana? 8 Al-Fatihah. tahunmu itu ngapain? Hah? Oke, saya mulai ya. Al-Fatihah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau, Dis, kacau. Alhamdulillah. Kacau, tahu kacau. Makhluknya aja sudah salah semua, Dis. Ya memang itu aja Ya. yang kalian pelajari. Itu kau Kalian bilang 8 kan- tahun. kalian kan ngapain cuma- 8 tahun? Kalian kan cuma pelajari itu. Bismillahnya saja sudah salah, Dis. Terus mempelajari Bismillahnya saja sudah salah. Kau bilang 8 tahun. Kalau cuma pelajari kayak gitu buat apa? Saya nggak Jangan mau. berbohong, kau, Dis. Saya nggak mau Salah jadi orang huruf, Arab. salah penyebutan, itu salah Coba arti, apa? Dis. Coba apa? Apa Ya. artinya? Saya bilang Bismillah artinya apa? Salah huruf. begini. So ngarap. Pasti kena penyakit ngarap lagi. Bentar dulu Edis, kita kasih kesempatan yang lain ngomong dulu lah ya, oke. Bang Johari Ya, dulu, siap habis aja. ini Ustaz Isa Idris, habis ini Mr. DS. Silakan Bang Johari dulu, silakan Bang. Kasih kesempatan yang lain Edis dulu ya, oke silakan. Aduh, hebatnya dia. Ini apa? Dia mualaf ya nih. Siapa? Siapa nih? Kita punya nih Oten ya. Edis, Dia orang Kristen. Edis orang Kristen. Oh, dia dulu Islam ya. Bukan. bukan. Memang kafir dari lahir. Banyak orang yang menyangka saya dulu Islam karena saya sangat-sangat memahami Al-Qur'an. Jadi disangka saya itu dulu Baca mantan Islam. bismillah aja Salah. makhluknya entah kayak mana-mana paham. Dis. Bok malu Terus punya terang. apa? Terus terang saya sudah mengkatamkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas itu Sebentar dulu Edis. Yo. Ya silakan Udah, Bang Johari dulu. Silakan Bang Johari. Ya, topik kita apa ya siang ini? Topiknya itu Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi apakah berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Dan apakah Tuhan yang disembah oleh Yudaisme itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam? Lebih kurang itu tema kita, Bang Johari. Silakan. Oh, ya. Jadi apa persoalannya apa nih? Persoalannya begini Cik, persoalannya Pak Cik. Begini Pak Cik ya. Jadi kita sebelum membicarakan siapa yang dituhankan oleh umat Islam, kita harus bicara dulu definisi mentuhankan. Ya.
Apa sih yang dimaksud mentuhankan? Menurut Al-Jadsiyah 23 dikatakan di situ, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa, ya, nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kalau saya baca, ya, dan juga saya tanya-tanya kepada teman-teman Muslim, apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Dijelaskan oleh mereka begini. Ketika Anda menuruti, ketika Anda taat kepada hawa nafsu Anda, menuruti hawa nafsu Anda, berarti Anda sedang menjadikan hawa nafsu Anda itu sebagai Tuhan. Nah, ketika seseorang taat kepada iblis, maka dia menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya. Ketika seseorang taat kepada Allah, maka dia menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, maka tidak boleh dia mengatakan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika umat Muslim taat kepada Muhammad, mengapa tidak dikatakan bahwa umat Muslim juga menuhankan Muhammad? Silakan, Ya, ya. Pak Ci. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya taat kepada Allah. Ya, taatnya macam mana? Jangan menyembah yang lain selain daripada Allah. Oke. Jadi bila Allah Ta'ala mengatakan bahwa jangan menyembah selain daripada Allah, bagaimana mentaati perintah ini? Diutuskan Nabi Muhammad, sekalian nabi-nabi. Jadi Nabi lah yang menyampaikan cara supaya jangan menyembah yang lain selain daripada Allah. Caranya macam mana? Jangan menyembah patung, jangan menyembah pokok-pokok, jangan menyembah manusia. Itu Bukan, namanya sedikit. Pak Ci, sedikit. Bukan begitu, Pak Ci. Punya Gini loh, adab, Pak Ci. Dis. Dengar dulu, gini. Dis, Bukan, Pak Ci. punya Gini, Pak Ci. adab Dengar ngomong dulu, sama Pak orang Ci. tua. Gini, Dis, Pak Ci. diam Dengar kau, dulu. Dis. Dengerin dulu Pak Keroyokan. Johari ngomong, Dis. Keroyokan nih. Keroyokan nih. Nggak ada keroyokan. Saya ingatkan Gini, lagi, Pak Ci. kau manusia kan? Punya adab Pak kan? Ci, Punya agama kan? Begini, Pak Ci. Dengerin dulu Pak Johari, belum selesai. Ketika seseorang, Dis. saya tanya dulu Pak Ci. Dengar. Netizen, Bukan, ini tengok nih, orang jawabannya- Kristen kayak jawabannya gini sangat- netizen. Ya, selalu memotong omongan orang lain. Begini Ayo, loh, Pak Johari. pertanyaan saya nggak Lanjutkan. ditangkap. Begini, Pak Ci, Dis, Pak Ci, diam, Dis, diam, Pak Ci, Dis, ketika diam, punya seseorang adab ngomong sama orang tua. kepada Dengerin dulu. kepada Kau iblis, ini manusia apa dapat bukan? dikatakan bahwa dia Kau mentuhankan manusia apa iblis. bukan? Kau punya agama Jangan. tidak? Oke, dengar sini. Kau- Jangan potong. Ketika seseorang adab tidak? mentaati iblis, Kau apakah punya adab orang tidak? tersebut Dis, menjadikan tunggu. iblis sebagai Tuhannya? Kau manusia bukan? Pemahaman. Saya bagi pemahaman kamu. Nah, Saya Dengerin belum dulu. sampai Pak Johari. 1 menit sudah potong nih. Macam mana saya bagi Ayo paham? Pak Johari. bukan, silakan. karena Pak Johari Dis. menyimpang, lari kemana-mana. Kau dari Bukan, mana? kita nggak Kau ngomongin pintar, patung kau dan lain pintar sebagainya. apa? Kau siapa? Kau bilang ngomong orang-orang menyimpang pula. Ketika Apa kau ahli bahasa seseorang Indonesia? menjadikan iblis sebagai Tuhannya, Tunggu, ketika tunggu. seseorang menjadikan iblis Dis, kau manusia apa sebagai bukan? Tuhannya, Dis. berarti dia Kau manusia apa patuh bukan? dan tunduk kepada iblis itu. Betul Oh atau iya, tidak? saya kira kau bukan manusia. Betul tidak? Pak Sehingga tak Johari? punya adab. Betul tidak? Tunggu, saya bagi pemahaman. Jangan kamu potong. Bukan, karena ingin berkelit Pak Johari. Gini Pak Johari, ya. Pemahaman. Pak Kamu Johari, kan ada- sebentar, kau diam Pak dulu. Johari. Dalam Saya 2 menit kau diam ini dulu, Dis. saya Saya bagi ini pemahaman. mempelajari Al-Qur'an sudah 8 tahun. Aku terpaham Iya. Al-Quran. Tapi Dengar, dengan saya- otak kotormu. Tolong tidak perlu mengajari saya Quran karena saya Dis, sangat perlu Kau Dis, baca bismillah aja bersalahan, Dis. Kau Saya tadi sangat baca mengerti bismillah dengan aja Quran. bersalahan. Makhrajnya aja udah Ya, salah. Dis. 8 tahun saya mendalami Bang Quran. Suret, Ya, Bang Suret, jadi malum lah kalau dengan orang yang tidak bersekolah itu kayak begini. ya, Orang saya yang bukan orang mengenal. bersekolah, bukan Ini Bangku manusia. sekolah itu kayak begini gitu. Dan anehnya Iya, orang kayak bukan gini banyak manusia. Kalau pengikutnya manusia gitu kan. punya adab, Bang Muslim. Betul. Makanya Oke, saya hadapin, sekarang gini saya- aja Ustadz. Yang saya kami- tanya sama Ustadz, Orang Saya lain yang kami ditaati oleh umat muslim itu hanya Allah atau dengan Muhammad? Pertanyaan kau itu sudah bolak-balik. Kami ini Silakan, Ustaz. bukan anak TK. Ayo
Pak Johari. Siapakah yang ditaati oleh umat muslim? Allah saja atau Allah dan Muhammad? Ya udah, apa dijawab? Diam Edis, diam. Silakan Pak Johari jawab. belum selesai. Jadi bila kita bagi pemahaman, kamu potong. Jadi kita nak bagi yang pemahaman yang sebenarnya sudah apa namanya? Kamu tidak boleh paham. Jadi dengar betul-betul ya. Dengar, potong. Iya, saya ulang lagi. Siapa yang ditaati oleh umat muslim? Allah atau Allah dan Muhammad? Tak payah ulang. Kamu dengar saja. Oke? Kamu dengar saja. Tak payah ulang lagi soalan tu. Oke, tadi saya kata, mentaati Allah, mestilah menyembah Allah. Faham? Kedua, mentaati Muhammad, Nabi Muhammad, mentaati perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu jangan menyembah Tuhan yang lain. Yaitu Apakah Allah dan Muhammad satu? Dulu, apalah kamu ni? Dengar, kamu berapa umur sekarang? Saya tanya umur kamu berapa? Ya, jangan lari kemana-mana, Ustaz. Ya. Kamu potong, jangan potong. Begini, ya, yang saya tanya apakah Allah dan Muhammad itu satu? Dengar dulu. Jangan potong. Bukan, kan ini ringkas saja sebenarnya. Apakah Allah dan Muhammad manusia satu? Apalah kamu nih? Apakah Allah dan Muhammad satu? Jadi kenapa Pak Johari nanya umur kamu? Biar jelas Pak Johari itu harus mengajarkan kalau ke anak TK seperti apa. Kalau secara umur mungkin Pak Johari lebih tua. Kalau secara umur mungkin Pak Johari lebih tua. Tapi kalau mendalami Quran, saya rasa tidak ada kalian lebih tahu Quran daripada saya. Kita tahu. Kalau soal Quran, saya pastikan kalian tidak lebih ngerti Quran daripada saya. Tak perlu. Kau itu bohong. Baca Bismillah kau aja. Tapi kalau cuma lomba-lomba Bismillah aja kau berselema. Kamu itu penuh dusta, Edis. Manusia aja dituhankan itu penuh dusta, tahu nggak? Ini justru yang menuhankan mayat itu sekarang siapa gitu loh. Ini di YouTube tadi kan, jangan kau bohong. Ketika seseorang semakin taat kepada nafsunya, orang kayak kau bohong, makin berarti kan banyak tadi orang katakan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Betul atau tidak? Ini ya, kamu mau dijawab apa enggak? Kalau mau dijawab, kasih waktu dulu untuk orang Islam menjawab. Oke, kamu diam saya ulang pertanyaan kamu nggak akan rugi. Siapakah yang harus ditaati, Allah atau Muhammad? Udah cukup, diam aja, Dis. Ya silakan Pak Johari. Ya, macam mana kita nak bagi pemahaman nih? Baru 1 ayat 2 ayat kita bagi tahu udah potong dah ini. Jadi ini akalnya macam akal budak nih orang nih. Terus saya tanya umur dia berapa tuh? Umurnya berapa itu? Udah tua, Pak. Hah? Tua? Udah tua, tapi kekanak-kanakan ya. Aduh. Nah, makanya saya gas terus. Karena sudah tua pun nggak merasa tua gitu. Otaknya itu masih anak-anak terus. Oke Pak, lanjut Pak. Padahal pertanyaan saya simpel. Apa yang ditaati umat muslim itu hanya Allah atau Allah plus Muhammad? Ya, itulah macam mana bagi tamu kamu nih, potong macam mana ya bagi taunya? Lu kan ringkas, pertanyaan saya kan sederhana. Siapakah yang ditaati oleh umat Islam? Allah sahaja, Allah sahaja atau Allah plus Muhammad? Ya, dua-duanya kena taat. Ya. Oke, berarti ada berapa objek yang harus ditaati? Dengar dulu. Jadi kedua-duanya perlu ditaati. Tapi yang disembah satu sahaja ya, Allah Ta'ala. Itu yang disembah. Tadi sudah saya tanya sama Pak Ustadz, apa itu menyembah? Menyembah itu apa sih Ustadz? Ya, menyembah Allah yang menjadikan alam ini. Definisi menyembah itu apa? Definisi menyembah? Jangan potong. Enggak, saya tanya definisi menyembah. Apa definisi menyembah? Potong, jangan dulu potong. Ya, definisi menyembah Ustaz. Kalau tidak tahu definisi menyembah, biar saya jelaskan apa itu definisi menyembah. Menyembah itu mentaati. Mentaati. Oke, stop. Mentaati segala perintahnya. Bagus, definisi yang benar ya.
Jadi ketika seseorang mentaati segala perintah iblis, maka dia menjadi menyembah iblis. Ketika Anda mentaati seluruh perintah Allah, berarti Anda menyembah Allah. Pertanyaan sekarang, ketika Anda mentaati seluruh perintah Muhammad, Kau ulang-ulang kenapa? aja, Dis. Kenapa Anda tidak menggunakan standar yang sama? Berapa? Berasa IQ Kenapa tidak 0,1 digunakan standar yang berasa. sama? Apakah Muhammad pengecualian? Apakah ada Udah, pengecualian bukan untuk standar Muhammad? ganda. Bukan, IQ-mu yang Kenapa 0,2. setiap kepada Muhammad, kenapa Tambah setiap 0,1. kepada Muhammad, semua kriteria-kriteria yang kita gunakan itu hilang, berantakan. Otakku itu Kenapa? IQ-nya 0,2. Tak guna Kenapa? bagi pemahaman dia. Potong. Tak guna bagi pemahaman dia ini. Ya memang itu, Pak. Makanya saya gas terus. Silakan yang lain dulu. Ya. Oke, udah menyerah Pak Juhari. Mungkin Gak bisa Idris. menyerahnya, menerangkan sama orang otaknya 0,2, tahu kau? Tak kamu ini sudah miring ini. Makanya Ya. Renung dulu, Adis. Halo. Udah Kalau menyerah. renung dulu. ada namanya Suret. ada Suret sudah emosi, terus Pak Juhari sudah bingung. Mungkin sekarang Pak Isa Idris. Silakan Isa Idris. Ya, saya memang marah ya supaya otakku ini agak encer sedikit. Paham kau? Begini Saya ya. memang emosi dan marah supaya Jadi- otak kau itu bisa encer sedikit. Halo. Nah, dan bisa menghormati Silakan, orang yang silakan, ngomong. dulu ya. Oke, Ya, oke. cuman gantian ya, biar da suaranya kacau gitu kan. Jadi Oke, kita oke, harus oke. membedakan antara taat dengan menyembah ya. Bahasa Arabnya menyembah itu na'budu. Kalau taat itu adalah suatu keadaan di mana kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang, itu namanya taat. Tapi kalau Sama nggak itu dengan taat? perbedaannya kepada Tuhan dengan kepada Muhammad sama-sama taat, tapi satu yang berbeda adalah na'budu, menyembah, itu yang tidak boleh gitu. Jadi kata-kata taat itu banyak, taat kepada orang tua, kepada Rasul, kepada Allah, tapi tingkatannya berbeda. Kalau Betul, taat betul kepada sekali. orang Tingkatannya tua, berbeda. Betul, sepakat saya dengan kamu. Sekarang pertanyaannya, Mulut apakah kau, taat Dis. kepada Edis, bentar dulu Edis. Gantian. Edis, sabar dulu. Kalau Ya. tempat saya ini hujan deras, deras, poinnya. Saya tahu Bentar dulu. metode kau adalah memotong orang untuk menjawab sehingga netizen tidak bisa memahami apa yang mau dijawabkan. Ya. Ya, Bukan, itulah orang metode tua kau. itu Saya sudah adalah- mengikuti beberapa debat dengan kau, Dis. Ya, dengan cara jelek seperti itu, insya Allah orang akan paham. Orang-orang macam kau nggak perlu diikutin. Dan insya Allah Jadi- netizen lihat orang seperti ini, ya silakan kalian berpikir jernih. Insya Allah kalian akan menerima Islam dengan lapang dada. Paham kau, Dis? Jadi Oke, bentar Edis, bentar. Soalnya halo. tempat saya hujan deras ini ya. Kita sampai Ustaz Tunggul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tunggul. Mohon maaf ya, saya tidak bisa terlalu mendengar hujan deras tempat saya nih. Oke, silakan Ustaz. Nah, Jadi kembali saya ke Isa teruskan Idris dulu ya. tadi. Begini Isa Iya, Idris. iya. Ya, saya sudah Sebentar paham. dulu, Saya sudah begini. paham. Saya mulai Gini, tadi Ustaz Idris. sudah mendengar penjelasan Ya. sampean, sudah paham. Tolong Oke. gantian. Saya sudah mendengar mulai tadi. Jadi Sekarang gini. itu Nggak punya adab. Ketika besok orang begitu. Kalau sekarang begini, kapan saya mau ngomong? Sekarang begini terus. bukan gini. Ini kelemahan dari umat Justru- Kristen karena nggak pernah sholat, nggak pernah Justru puasa, jadi tidak mampu Isa menahan diri Idris, nafsunya. karena kamu baru datang, Betul. saya sudah jelaskan itu tadi dari awal dengan Adit. Gitu loh. Kamu baru datang gitu loh. Itu sudah saya bahas dengan Adit tadi. Ketaatan kepada Muhammad itu dalam 100% Yes. totalitas atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kami Jangan itu nggak seperti ulang-ulang otak lagi. kau yang 0,2. Oke, pertanyaan saya sama Kami Isa sudah Idris. paham apa yang kau Ketaatan tanyakan. kepada Muhammad itu 100% atau tidak? Kami sudah Silakan, paham Isa apa yang Idris. kau tanyakan. Nggak Dengerin kondusif. dulu. Silakan Isa Tidak Idris. kondusif ya. Jadi begini ya, kita berbicara taat dulu. Satu-satu kalau bicara itu satu-satu biar terjadi pemahaman. Jadi taat itu kepada orang tua, nabi dan Rasul itu Ada yang satu feedback, Dit. kata memang, tetapi Bisa dijawab monyet. Ada yang feedback, Dit. aplikasinya berbeda. Kalau kepada orang tua itu Udah dalam dijawab tanda dari kutip, tadi. apabila itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kepada Rasul juga
harus taat sejalan dengan Rasulullah, ada Allah gitu loh. Cuman ada perbedaan taat kepada Rasul dan kepada Allah. Di dalam taat kepada Rasul, perbedaannya di mana kepada Allah adalah tidak boleh menyembah na'budu itu. Apa na'budu itu? Satu, di dalam perkataan, yaitu kita hanya menyatakan dalam lisan dan hati dan perbuatan bahwa kita hanya Gini loh, Isa menyatakan Idris. bahwa hanya Allah yang satu. Enggak, itu udah saya bahas semua Dalam sama Adit perbuatan tadi. yang dinamakan Ya, kamu na'budu ulang-ulang lagi, Isa Idris. adalah Kamu itu mengulang-ulang yang tadi sudah saya bahas dengan kepada Aditya. lantai, walaupun itu tidak diiktikatan, itu namanya menyembah. Jadi makanya di dalam agama itu mesti sholat, karena tanpa sholat itu bohong, itu tidak ada penyembahan. Karena yang dikatakan salah satu bukti menyembah dengan perbuatan meletakkan dahi kepada tanah, itu namanya sujud kepada Tuhan. Maka apabila ada agama tidak mengadakan sholat, itu perlu dipertanyakan agama itu. Kok lari ke sana? Kok lari ke sana? Terus ya nanti taat kepada Rasul. Sekarang saya tanya Adi Isa Idris. Mengikuti Ya, seluruh Isa Idris. ajaran. Waktu Muhammad Rasul mengatakan itu mewakili barang siapa Allah, yang gitu. taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Betul atau tidak? Ya, di dalam Oke. Waktu Al-Quran, Muhammad ati mengatakan Allah wa ati barang Rasul siapa wa ulil amri minkum. Di Waktu hadis Muhammad ada man atau ani atau akad atau Allah. Ya. Waktu Muhammad mengatakan, itu ada. waktu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Yang Ya. ditaruh Muhammad pertama untuk ditaati itu dirinya atau Allah? Allah, kalau kata-kata di Oh, udah, pertama sebentar itu loh, kan saya hanya buka logika, bahasa. saya buka logikamu. Muhammad Coba buka mengatakan, di Al-Quran. barang Al-Quran siapa, itu barang siapa yang dijadikan taat rujukan kepadaku, utama adalah Al-Quran. Di maka Al-Quran dia itu taat hati kepada Allah. wa Pertanyaannya, hati Allah di Rasul. sini nomor 1 atau nomor 2? Diperjelas, ditafsir Waktu oleh Muhammad hadis. mengatakan, Man barang ata'ani siapa yang taat Allah, kepadaku, dia taat kepada Allah. Edis, satu-satu Edis. Sabar dulu, saya ini udah berisik hujan, berisik lagi. Satu-satu Edis, biar diselesaikan Ustaz Isa dulu. Silakan Ustaz. Jadi begini, kalau menjelaskan Al-Quran, Al-Qurannya dulu. Hadisnya menjelaskan Al-Quran, bukan hadis disuruh dijelaskan oleh Al-Quran. Di Al-Quran itu, ati Allah wa ati Rasul. Allahnya dulu baru Rasul. Diperjelas oleh hadis. Bisa Kristen mau dia tempatkan ke dalam paham Islam. Begini caranya menafsir Al-Quran. Katanya 8 tahun belajar Al-Quran, mau dibalak-balik sampean gitu. Keliru. Jadi yang dimaksud memang Allah yang Waktu utama. Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada IQ Allah. 0,2, Dis. Yang ditaruh pertama untuk ditaati itu Muhammad atau Allah? Tidak apa-apa, Bang, itu cuma kalimat. Itu artinya dalam penjelasan itu artinya bahwa taat kepada Rasul dan kepada Allah itu sama gitu loh. Kalau orang Nah, tidak terus taat apa kepada bedanya? Rasul, Apa bedanya namanya Allah taat sama kepada- Muhammad? Bukan Ya kalau gitu apa bedanya membedakan, Allah sama Muhammad? bukan Apa bedanya Allah sama mengutamakan Muhammad? Rasulullah di atas Allah. Kita Tapi Muhammad kembali mengatakan kepada barang siapa yang taat Al-Qur'annya. kepadaku. Dia bilang barang siapa yang Iya, taat coba di kepadaku, Al-Qur'an, dia di taat kepada Al-Qur'an Allah. dulu. Barang Di siapa yang taat Al-Qur'an coba kepadaku, baca, dia taat ati kepada Allah. Allah, ati Berarti yang Rasul. Kau merenung berarti aja dulu kau, Ladis. Ya, Aduh. Allah, ati Rasul. sulit sekali Coba kalian dengarkan memahami dulu. pertanyaan saya. Kau merenung Yang aja nomor dulu. yang nomor Nggak 1 ada ditaati kata itu tidak Muhammad ada atau sulit. Allah. Cuman kamu yang nggak akan paham-paham. Ya, Dalam IQ 0,2 itu nggak akan menerjemahkan, paham-paham. dalam menafsir Al-Quran, Al-Qurannya yang ditafsir oleh hadis, bukan hadis ditafsir oleh Al-Quran. Emang itu kan menafsir hadis dengan Ya, Al-Quran. jangan lari Makanya kemana-mana, 8 jangan tahun melebar, belajar jangan melebar, belajar jangan Al-Quran. melebar. Loh, Barang dia. siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, yang nomor 1 yang ditaati itu Muhammad atau Allah? Ya Allah, setelah Allah Rasulullah. Dari dan mana? itu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, di aku, Al-Quran, maka dia taat kepada ati Allah. Allah. Yang nomor Dengarkan 1 dulu. siapa dibikin Muhammad? Yang dibikin Coba Muhammad nomor dengarkan 1 untuk dulu. ditaati siapa? Dis. Yang dibikin Di Al- Muhammad untuk ditaati nomor 1 siapa? Di Al-Quran itu dijelaskan ati Allah wa ati Rasul. Ya kan? Taatlah Bukan, kepada Allah, kan kepada Muhammad Rasul, mengatakan, dan barang kepada siapa ulil yang taat amri minkum. kepadaku,
Barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Coba di situ yang pertama itu aku atau Allah? Menjelaskan ke monyet percuma. Yang pertama Jadi Allah paham Kristen mau dia terapkan ke dalam paham Islam. Jadi percuma kita manusia bicara dengan monyet. Sebab apapun jawabannya akan disalahkan. Sekarang terangkan aja. Maka dia taat Terangkan kepada aja Allah. bagaimana lu menyembah manusia. Adalah Terangkan aja bagaimana lu menyembah manusia. justru Islam yang menyembah tidak manusia itu siapa di sini? Ayo. Ya karena kamu nggak tahu definisi menyembah. Nah, sekarang ceritakan bagaimana lu menyembah manusia. Lu sama Bible aja Karena udah nggak kamu beriman. tidak tahu Sekarang saya tahu apa pula arti bahas definisi terjemah menyembah. Al-Quran. Apa sih Gak menyembah? perlu. Apapun Menyembah itu jawabannya, adalah ketika lu kamu tentu menyerahkan akan dirimu pakai untuk taat ilmu monyet. kepadanya. Jadi nggak perlu. Nah, sebenarnya Jadi nggak usah memang itu dijawab. definisinya Ini bukan dibalikin benar, aja. definisi ibadah. Pertanyaannya dibalikin Itu. sekarang. Bagaimana lu patuh kepada manusia lalu menyembah manusia itu? Coba ceritakan gantian. Iya, karena kami meyakini bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Sementara umat Muslim tidak meyakini kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nah, seketika kalian mengatakan bahwa Allah dan Muhammad bukan satu, pertanyaannya sekarang ada berapa ya udah subjek itu yang kalian jelas. taati? Kenapa lu paksakan? Kenapa lu paksakan kamu bermain menaati berapa bahasa subjek? yang lu Bukan atur bermain dalam bahasa. kepercayaan lu? Lu mau bukan bermain bahasa karena lu bodoh. Kan Muhammad Tidak bisa mengatakan bahasa barang siapa yang Al-Quran, taat hanya kepadaku, dia terjemah taat kepada Allah. Al-Quran. Silakan Pertanyaannya saja yang jadi mau bayang-bayang di sini manusia Muhammad atau Allah? bersatu Yang dengan jadi Bapa bayang-bayang atau di apapun sini Muhammad atau silakan. Allah? Tapi jangan Bingung. pemahaman Yang itu diterapkan kepada jadi Islam. bayang-bayang di sini Allah atau Muhammad? Silakan saja Ketika menyembah Muhammad manusia. barang siapa yang taat Silakan kepadaku, saja dia taat menyembah kepada Allah. mantan Siapa yang mayat. jadi bayang-bayang di sini? Yang jadi bayang-bayang Jika siapa di sini? manusia Yang jadi dijadikan Tuhan, silakan Bingung nih. saja. Itu keimananmu. Bingung nih. Yang jadi bayang-bayang itu bayang-bayang siapa di silakan sini? manusia Yang jadi bayang-bayang siapa? atau Tuhan, Yang jadi bayang-bayang itu siapa? terserah. Yaitu karena monyet, bahasa monyet diterapkan ke dalam bahasa manusia. Lu sama Bible aja udah gak beriman. Sekarang mau cerita terjemahan Al-Quran. Agamanya keluar. Nah, ya keluarlah karena kita nggak perlu bicara secara manusia kepada monyet itu beda. Kalau monyet itu cuma punya otak, nggak dikasih. Yang jadi bayang-bayang siapa? Iya, waktu pembagian akal dia nggak hadir tuh, karena lagi nyolong monyet. Siapa yang jadi bayang-bayang? Iya. Allah Nah, menjadi bayang-bayang Muhammad atau Muhammad menjadi bayang-bayang Allah? Penerapan Kristen diterapkan ke dalam Islam, ya jelas beda lah. Kita pakai Lu logika kan nyembah kok. manusia. Ketika Muhammad mengatakan sekarang barang siapa kenapa yang taat logikanya kepadaku, manusia disembah? dia taat kepada Allah. Sekarang gue tanya, maminya Yesus nyembah Yesus nggak ketika Yesus lahir? Pertanyaannya adalah yang menjadi bayang-bayang itu maminya Allah Yesus nyembah Yesus nggak waktu lahir? Coba buktikan. Maminya Yesus menyembah Yesus nggak waktu dia lahir? Karena Kalau lari kemana-mana nggak bisa membuktikan. Katanya Bapak sama manusia satu. Sekarang buktikan. Maminya Yesus waktu Yesus lahir disembahnya. Kok nggak bisa buktikan? Bingung ya? Bingung ya menyembah manusia ya? Aduh, kok bingung? Mana maminya Yesus menyembah Yesus ketika Yesus lahir? Coba buktikan. Coba buktikan. Sesuatu yang nah, sekarang kalau Yesus itu Tuhan, pasti maminya udah dari awal nyembah Yesus. Kenapa lu doang yang nyembah? Kenapa maminya nggak nyembah? Murid-muridnya nggak nyembah? Buktikan maminya menyembah Yesus ketika lahir. Ya itulah. Sekarang buktikan berdasarkan korban terjemahan, buktinya mana? Buktinya mana naik ke sorga? Cuma korban terjemahan begini nih. Ya sama kitabnya korban terjemahan. Baca Al-Quran juga terjemahan. Siapa yang nggak ada kemampuan kayak anak kecil kan si monyet ini. Untuk taat dan inilah kelakuannya si monyet. Gak bisa diatur. Berbahasa manusia nggak sanggup dia. Gak sanggup. Dari tadi saya nggak keluar. Sekarang mana buktinya naik ke surga? Cuma korban terjemahan. Iya, memang lu hewan nggak perlu ngomong hewan.
Karena lo hewan, jadi nggak tahu. Penonton melihat kok. Iya. Siapa yang mengajarkan kebaikan? Semua penonton melihat. Lu pernah tipu, disuruh buktikan mana buktinya maminya Yesus menyembah Yesus. Nggak ada. Iya, nggak ada buktinya. Mana ya maminya menyembah Yesus ketika lahir? Nggak ada. Bagaimana berarti kan lu bohong doang, orang penipu yang sudah doang. mati Bagaimana mungkin jadi Tuhan kalau tidak disembah maminya? Bagaimana mungkin murid-muridnya tidak menyembah? Bagaimana mungkin naik ke langit kalau cuma teman terjemahan? Ngaku-ngaku naik ke surga. Surga lu aja, surga halu. Ya sekarang mana buktinya maminya menyembah Yesus ketika lahir? Mana buktinya? Buktikan dulu itu, baru ngomong tentang Islam. Buktikan dulu Yesus itu Tuhan, disembah maminya ketika lahir. Ayo, buktikan dulu kapan Yesus mulai disembah jadi Tuhan. Coba buktikan dulu. Coba buktikan dulu. Itu udah dijawab tadi. Itu udah dijawab berulang kali oleh siapapun. Cuman kan lu nggak mau jawabannya. Lu samakan. Nah sekarang buktikan mana maminya Yesus menyembah ketika Yesus lahir. Mana buktinya Yesus disembah ketika maminya lahir? Mana buktinya? Kapan Yesus mulai disembah? Kenapa maminya nggak sembah? Muridnya nggak sembah? Lu nyembah sekarang. Nah, mana buktinya? Coba buktikan dulu, monyet. Buktikan dulu. Ayo buktikan. Kapan Yesus mulai disembah? Maminya tidak menyembah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Yesus umat Islam tidaklah beriman kalau tidak mencintai Yesus. Tidaklah umat Islam beriman kalau tidak mencintai Bunda Maria. Nah kalau orang penghujat seperti ini monyet, nggak perlu dihargain. Iya, karena bahasa monyet nggak perlu dihargai. Gak perlu dihargai, orang ngomong sama monyet kok. Ya kan? Pertanyaannya berulang-ulang dari zaman sebelum Nabi Adam begini. Jadi percuma ditanggapin juga. Buktikan aja Yesus itu Tuhan. Silakan. Betul, biar enggak lah, udah dijawab kok. Apapun jawabannya kan maunya lu, bukan maunya orang Islam. Kita menghormati kok. Kalau lu menuhankan Yesus, silakan. Keimanan kalian kita hormati dan hargai. Kamu menuhankan Muhammad atau enggak? Kamu menuhankan Muhammad atau enggak? Udah, kamu buktikan aja, monyet. Kapan Yesus mulai disembah menjadi Tuhan? Ada buktinya enggak maminya menyembah? Ustaz kok gitu sih? Ustaz kok ngomongnya balik aja. Dengan patuh dan taat kepada Muhammad. Balik aja, kapan? Buktikan saja. Buktikan saja kapan mulai disembah. Kapan mulai disembah? Kok nggak disembah sama maminya ketika Yesus lahir? Kok nggak disembah sama murid-muridnya? Pertanyaannya kapan mulai disembah? Sudah des. Udah. Begini, ini sudah tidak mempesona ini. Edis ini memang karakter Edis dari dulu ya seperti itu ya. Dan semua sudah memahami ya. Edis ini ya namanya juga Edis putar-putar ya. Diputar terus sama Edis ya. Padahal seperti Ustaz Tunggul katakan ini sudah dari zaman Adam ditanyakan. Tapi memang Edis ini sengaja untuk gagal paham Edis. Ya udahlah Edis ya. Kau masuk karung sudah Edis ya. Lebih baik kita diskusi banyak teman-teman Kristen yang di backstage ini. Nah, ini berdiskusi ilmiah lah, Edis. Ya. Udah masuk karung aja. Cari aja yang mau diskusi. Apapun jawabannya diterima, jangan dipaksakan menurut keyakinan mereka. Mereka mengimani Yesus, kita bela dan hormati. Tapi kalau bicara apa yang kita imani dipaksakan keimanannya Edis nggak bisa. Silakan Aditya standby lagi. Oke, siap. Jadi begini Edis, sebentar dulu. Begini, Edis, biar kamu juga bisa dihargai orang, ya kamu juga harus menghargai dong jawaban orang. Saya juga jawaban saya tuh ya serupa semua dengan teman-teman yang Muslim. Ya namanya Edis putar-putar nanti kamu begini Edis. Misalkan begini, seseorang jadi YouTuber misalkan, dari awal dia bangun YouTube-nya itu hanya mengcopy video orang terus kan. Nanti akan terekam di pikiran otak, oh ini ternyata channel ini tuh hanya bisa copy paste orang misalkan seperti ya udah dikenali sama orang seperti itu. Demikian halnya
Jika Edis ini suka muter-muter terus, ya udah nanti orang akan mengecap, ya udahlah itu Edis seperti itu, nggak ada nilainya gitu loh. Nah sekarang Edis rubah sikap lah, diskusi itu yang lebih apa, bagus sedikit lah, naik setingkat lah, jangan dari dulu begitu-begitu doang gitu loh. Ya Edis ya, oke lanjut. Perasaan saya nggak pernah ngeluarin kata-kata dalam kurung, goblok. Jadi buat Keluarin kata-kata hewan. Nggak pernah loh saya ngeluarin kata-kata itu. Coba, pernah nggak saya ngeluarin kata-kata goblok, hewan? Nggak pernah. Enggak, kamu nggak pernah, cuman kamu nggak beradab gitu, Dis. Dalam hal berdebat atau berdiskusi, kamu tuh nggak sopan. Anak yang nggak tahu diri gitu, Dis. Nggak sopannya Jadi gimana? lebih baik anak Anda itu kalau sekolah itu yang tamat sampai selesai dan dapat ijazah, jangan setengah-setengah. Terus aja 8 tahun di situ, ya bodoh gitu, Dis. Saya itu nanya, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku dia taat kepadaku. Udah, kita jawab itu Edis berkali-kali. Yang di tempat pertama untuk ditaati siapa? Udah nggak usah dijawab, Edis. itu udah berkali-kali. Udah belok, lebih biar kita jawab itu Edis. Menunjukkan kemonyetannya kan, nggak mau disebut monyet tapi berulah seperti monyet terus. Oke lah kalau begitu, thank you semua ya. Mudah-mudahan naik setingkat gitu loh Edis. Oke, gini, sebelumnya makasih. Edis, sebenarnya gini Dis ya. Kamu tuh misalnya membawa narasi ini gitu kan. Mau sampai kapan kamu bawa narasi ini? Sampai kiamat gitu. Selama kalian mempertanyakan kenapa kalian menyembah Yesus. Iya, jadi gini, kalau misalnya kamu nggak bisa terima jawaban orang Islam itu ya, misalnya kamu nggak terima, bahwa menurutmu persepsimu lah yang benar, bahwa mengikuti itu, sebenarnya dulu udah pernah saya jawab pakai matematika lagi, pendekatan matematika, Dis. Ya, di mana titik nolnya, ya beda menyembah dengan yang hanya mengikuti titik nolnya itu kalau menyembah tuh di titik nolnya itu. Tapi kalau dia nggak ada seperti itu. Enggak, dulu kan pernah saya kita udah bagus dulu kita udah bagus diskusinya. Menyembah itu kan nggak pernah ada di dalam bahasa asli. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu adalah budu, ibadah. Ya kan? Ibadah. Nah, ibadah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berbakti. Ya, mengabdi, menghambakan diri. Salah belajar dulu bahasa Arab. Enggak, laginya gini Bang Unggul. Orang Arab itu, Dis, tahu nggak dia arti menyembah, Dis? Menyembah atau menyembah itu bahasa Indonesia. Tahu nggak? Menyembah itu bahasa Indonesia. Ketika kamu mengikuti bahasa Indonesia, sementara itu asalnya dari bahasa Arab gitu. Iya, makanya saya bilang orang Arab nggak tahu menyembah karena menyembah bahasa Indonesia. Karena itu kalau kamu mau mengikuti narasi yang benar, kamu kembalikan ke aslinya, jangan derivatnya. Sekarang kalau kita kamu kembali ke aslinya, ya salah lah kamu. Sekarang bahasa aslinya. Baik, sekarang kita ke bahasa aslinya. Sekarang kita ke bahasa aslinya. Di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, hawanya sebagai ilahnya? Original teksnya dibaca, original teksnya. Silakan ditampilkan, Dit. Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah 23. Suruh baca, biarin. Coba kamu baca aja dulu ayatnya. Suruh baca si Edis. Biarin. Baca ya. Tampilkan aja. Oke. Apa yang perlu ditampilkan? Tolong. Ahli transliterasi. Tolong tampilkan apa? Ya. Al-Jathiyah berapa tadi? Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah 23. Ya, coba saya lihat dulu ya. Ya, terus aja ngomong, Dis. Aku sambil lihat apa. Coba sambil ngomong. Memang kamu bisa ngaji ya, Dis? Pak, balik Dis baca Latin ya, kita tahu sih, Dis. Enggak usah lomba-lomba baca Arab. Kalian tuh bisanya cuma di situ aja. Baca transliterasi. Ngapain sih? Iya. Alif lam mim itu aja lah artinya saya alif lam mim. Begini ya, Dis. Begini ya, Dis. Ngapain kalian itu sebentar, begini. Disiplin ilmu itu
harus Bukan, menguasai Saya Edis. nggak dapat untung. Saya nggak dapat untung dari saya lomba-lomba baca Kalau huruf kamu Arab. memahami, Dis, kamu basic tuh harus kuat, Dis. Ya, Ya. sudah, coba tampilkan saja ayatnya. Coba tampilkan. Kamu Al-Jathiyah 23. Kalau kalian mau anu. orang Batak yang pantur silaban dulu, pengarang buku fisika, tahu nggak kamu? Pantur Ya, silaban. tampilkan saja ayatnya. Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah 23. Tolong tampilkan biar clear kita. Siapa sebenarnya yang menuhankan manusia? Islam atau Kristen? Ayo. Itu kan pertanyaan paling bodoh. Bukan bodoh, biar jelas Buktikan, gitu loh. buktikan Islam menyembah manusia. Ya dibuktikan saja. Baik, dibuktikan. Kamu kan menuduh, buktikan. Ayo kita buktikan. Al-Jathiyah 23, Dit. Kita karungin nih, kita karungin. Jangan kabur, Edis. Halo ya, itu dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Stop di situ. Hawahu itu ya. Ya. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Coba terangkan sama saya, apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, tadi begini. Tadi kan dia mau membuktikan. Dia mau membuktikan bahwa Islam menyembah manusia. Suruh buktikan. Dia menuduh. Baik. Suruh buktikan. Baik. Ketika dikatakan orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya adalah ketika orang tersebut taat menuruti hawa nafsunya, betul atau tidak? Enggak sebat lebih, dia lebih. Jadi begini, Edis. Ini kan sebentar dulu. Kelabakan ya. Sebentar dulu. Saya moderator begini, Edis. Bentar dulu, saya mute dulu. Gini, Edis. Ini kan Edis sudah bertanya, ya kan? Sekarang Edis diam, ya. Sekarang giliran narasumber Islam itu menjawab, ya. Ketika dijawab, Edis diam ya. Kalau udah diam saya mute Edis ya. Oke, silakan Ustadz Emir Nasution. Ya, jadi ayat ini menceritakan ya, orang itu ada yang dia hawa nafsunya itu dia jadikan sebagai Tuhannya. Apa yang dimaksud Tuhan? Yang nama Tuhan, kamu kalau misalnya hanya taat ajaran, itu Tuhan tuh lebih. Taat, menyembah, dan melakukan apapun kepadanya itu Tuhan. Artinya kita totalitas kalau kepada Tuhan. Kalau selain Tuhan, kita nggak totalitas kepada Rasul. Kita hanya mengikuti ajarannya, tidak menyembah dia. Dengar dulu, saya belum selesai. Inilah penyakitmu nih, nggak sabaran. Udah saya bahas dari awal sama Adis. Bentar dulu, Edis. Biar diselesaikan. Kalau kamu merasa aku nggak nyambung, kamu sabar. Ya sabar. Ya. Jadi kalau dia Tuhan ya, artinya dia totalitas ya. Tetapi kalau selain Tuhan, misalnya Nabi, dia nggak totalitas. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti ajarannya, tidak sampai menyembahnya, tidak melakukan sedekah untuknya. Artinya kita tuh hanya untuk mengikuti ajarannya. Ada orang yang totalitasnya memang seperti menjadikan nafsu ini memang totalitas dia. Ada ya, jadi dia nafsu ini memang segala totalitas dia ikuti nafsunya ini. Makanya kalimat ini ilahahu ya. Jadi Al-Quran tuh nggak pernah salah di dalam menarasikan ayat itu. Sudah cukup? Ya silakan. Baik. Kamu katakan ketika seseorang patuh taat totalitas kepada nafsunya, secara total kepada, maka dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya sama kamu, apakah umat Muslim tidak patuh dan taat secara penuh, secara total kepada Muhammad? Jawab. Iya. Hanya mengikuti ajarnya. Patuh dan taat ajarannya. Sebentar dulu, Edis. Lagi dijawab. Kau kan sudah bertanya. Ini kan. Kami nggak pernah menyembah. Ya bahkan di Al-Quran juga. Oke, ini kan lari-lari lagi kan. Lari-lari kan. Edis, sebentar dulu, Edis. Iya, jadi begini, Edis. Nabi Muhammad. Ya, jadi begini, Ustaz. Sebentar dulu.
sebentar dulu, Ustaz. Jadi begini, Edis, ketika kamu itu membangun diskusi seperti ini ya, apa namanya, sifatnya itu apa, ngeyel seperti itu, nanti akan terkesan di memori penonton sana, oh Edis ini karakternya seperti ini gitu loh. Jadi tahu semua gitu loh, udah Edis nanti ini otomatis nggak bernilai gitu loh. Kan katanya Edis ini mau apa namanya, dianggap orang nih orang yang profesional kan. Ah, tunjukkan sekarang Edis. Oke, silakan lanjut dulu, Ustaz. Saya teruskan dulu. Oh, masa dia terus nih? Masa dia terus yang ngomong? Ya, tapi nanti giliran dijawab kok. Jangan putar lagi. Nanti kalau terkesan raja putar nanti. Dia ngomong bermenit-menit, saya cuma 5 kalimat udah dipotong. Karena memang statement saya berbahaya bagi iman kalian. Kamu sepuasnya kamu, coba ngomonglah kamu. Saya katakan, oke gini. Ketika orang menuruti hawa nafsunya, menurut ayat ini, pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya di samping Allah, selain Allah, ya? Nah, ketika seseorang patuh, taat secara total kepada hawa nafsunya, apakah dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, menyembah hawa nafsunya? Jawab dulu itu. Oke. Ya atau udah kunci udah pertanyaan, udah diam dulu udah ya. Ya, silakan. Ini kita langsung contoh nyata ya. Seorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nanti habis dia dengar. Nasution gue ya. Jadi, ya. Jadi orang yang contoh dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, apapun yang nafsunya ini mau ya, berzina, mabuk, narkoba, itu tidak ada batasan sama dia. Artinya dia totalitas memang. Dia totalitas di dalam menurutkan hawa nafsunya. Berarti dia mentuhankan hawa nafsunya. Ya. Ketika karena Rasulullah berarti dia mentuhankan hawa nafsunya. Kau diam dulu, Edis. Iya, sudah tahu pertanyaan. Rasulullah. Bukan, pertanyaan saya simpel. Berarti dia mentuhankan hawa nafsunya, betul atau tidak? Betul, iya atau tidak jawabannya? Baik. Saya kunci jawabannya. Iya. Ya udah, kau diam dulu. Oke, sekarang ketika umat muslim patuh secara total kepada Muhammad, tunduk patuh kepada Muhammad secara total, mentaati Muhammad secara total, kenapa tidak digunakan kriteria yang sama? Nah, garis bawahnya patuh apanya sekarang kamu lihat? Patuh sekarang patuh apanya? Kamu harus lihat. Apakah kalian tidak patuh secara total kepada Muhammad? Iya, patuh apanya dulu? Patuh apanya? Muhammad mengatakan bentar dulu, Edis. Bentar dulu, Edis. Sebentar. Ini mulai kusir lagi. Bentar dulu, Edis. Kami hanya patuh ajarannya, tapi kami nggak pernah menyembah. Bingung, Edis. Ya begini, Edis. Ya, jadi jelas jawaban Ustadz itu. Ya, kami patuhi Nabi Muhammad itu apanya? Orang patuh itu banyak, patuh kepada maling, patuh kepada iblis. Ini di sini patuh dalam konteks. Entar dulu. Ini kita patuh itu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad di situ. Kalau Edis putar lagi, nanti sekali lagi saya katakan, Edis ini nanti akan dicap dikenang sama orang itu, Edis bisa putar-putar. Nanti ada yang kasih pisang gitu. Ini berbahaya, Edis. Jagalah sedikit ya. Oke, lanjut. Jangan sampai dikasih pisang, Edis. Pertanyaannya gini, apakah umat muslim tidak wajib patuh kepada Muhammad secara total? Jawab lagi. Udah ya, saya yang jawab. Kami itu patuh. Oke, saya jawab. Patuh secara total kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selesai, Edis. Jangan diputar lagi, Edis. Oke. Yang sekarang apakah Muhammad dan Allah itu satu? Satu apanya dulu? Bukan, sebentar, satu dalam hal apa dulu? Oke. Sekarang Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Ini putar lagi. Ini sudah mulai bingung kan? Bukan bingung, Edis. Kamu mau membawa ajaran kamu ketika dia mau menerapkan Edis, sebentar dulu. Kepada Islam. Iya. Nah, kalau begini terus ini nanti Ustaz Tunggul keluarkan pisangnya loh nanti. Ini bahaya ini. Jadi gitu loh. Jadi kasihan yang nonton nanti Edis nanti akan terekam sebagai orang putar-putar. Oke. Ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Pertanyaannya sekarang. Oke. Berarti pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad menempatkan dirinya nomor 1 setelah itu baru Allah?
Nggak ada. Gini aja kalau logikanya. Pertanyaan saya di bagian Kau mana pernah di situ kerja di perusahaan Muhammad nggak, Dis? mengatakan taat Dis. kepada Allah? Iya, gambarannya gini. Kau Yang pernah jadi bayang-bayang, kerja di yang jadi perusahaan? bayang-bayang di situ Muhammad atau Allah? Artinya bahwa Muhammad tuh Bukan, representatif. yang jadi. Rasulullah. Nah, itu Representatif ajarannya. mantap. Anda mengatakan Representatif bahwa ajarannya. kamu bilang Muhammad merupakan representasi dari Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah Ajarannya, risalahnya. Oke. Ya. Iya, terus mulai. Berarti apakah Muhammad dan Allah satu? Satu dalam apa dulu? Diputar lagi. Oke, yang harus ditaati itu dua atau Bukan, satu? tadi Ustadz mau kenapa jelaskan, dia bilang muter-muter. Udah ini. Sekarang nangkep dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya yang muter-muter. Ya paham, Edis. Begini, Edis, kalau Edis misalkan begini, apakah Nabi Muhammad itu dengan Allah itu satu? Bisa iya, satu dalam apa? Satu dalam ajarannya. Ya, sebentar dulu, dengar dulu. Allah itu yang mengajarkan kepada manusia itu apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, itu kata Allah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Sembahlah Tuhan Allah, jangan ada Tuhan yang lain, kan? Bentar dulu, sabar. Iya, sebentar aja di situ. Bentar dulu, jangan diputar. Artinya di situ itu satu, ya. Dalam pengajarannya nggak ada masalah di situ, Edis. Jadi ya beda sama dengan Tuhannya Edis. Kalau Edis itu satu dalam satu itu digabung berinkarnasi gitu loh. Gini loh, Dit. Tadi kan si Muslim DS mengatakan Muhammad sebagai representasi dari Allah. Ketika dikatakan Muhammad jangan dia bilang bukan representasi. Mau dibantah. Bukan, lu jangan main strawman. Inilah monyetnya Edis begini, strawman. Ini monyetnya strawman. Ini begini, dia nggak bilang representatif. Nah itu monyet strawman begini. Bukan, dia bilang tidak representatif dalam artian pengajarannya. Dalam artian pengajarannya. Jangan dipotong, ada pengajarannya. Lu motong hanya representatifnya doang. Ayo, sekarang kalau ini gaya monyet, ini begini. Ini gaya monyet. Ya, jadi gini, ini saling membela nih. Nah, bentar ya, supaya kamu ya ini laginya kamu dijelaskan pun nanti gitu-gitu lagi. Ini misal ya, saya analogikan. Ini ada suatu perusahaan ya, dia punya bos, orang nomor 1 di perusahaan itu. Udah. Kemudian orang nomor 1 di perusahaan ini punya orang kepercayaan. Ya, orang kepercayaan. Maka dia katakan sama semua karyawan di situ bahwa ya peraturan di perusahaan ini itu semua apa yang dijelaskan orang kepercayaan saya ini. Inilah representatif dari perusahaan ini. Maka apakah dia Muhammad menjadi representasi dari Allah. Nah, secara ada monyet nih. Bentar. Ada monyet belum saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Ada monyet belum dikasih sampah. Bentar. Saya keluar dulu ada sampah. Lagi kangen nih, pengen ngehina orang nih. Kabur dia.